Hai Komedo, komunitas Melani Ricardo. Kita ketemu di vlog aku. Jadi, Hai Komedo. hai Komedo, Komedo. hai. Hai, 1, 2, 3 di rumah semuanya. Mas Baim boleh nyanyi? Boleh dong. Aku kan juga tahu itu slogan kamu. 1, 2, 3 di Pak? Di rumah semuanya. Di rumah. 1, 2, 3 di rumah semuanya. Oke. Aduh, masih aja mengsleng ya Mas. Apa kabar sih Mas Baim? Baik dong, aku sayangku. Sehat ya Im? Sehat dong. Aku kan seringnya curhat sama kamu dulu loh. Iya dulu Kamu kan ya. teman baik. Benar, zaman belum ada Paula ya Im? Teman belum ada Paula ya. Belum Iya. berkeluarga. Benar. Im, udah 2 bulan nih lockdown di rumah. Ngapain aja Im di rumah sama anak sama istri? Di rumah untungnya kan ada bayi aku, jadi nggak terlalu sepi. Melani Ricardo, jadi aku tetap main-main sama anak, lihat perkembangan anak itu. Oke. Vlog terus dong. Vlog terus, belajar terus, tiap hari lah insya Allah. Iya. Nah, ngomongin soal vlog nih. Dulu kan kita berteman syuting hampir setahun lebih deh Im gitu ya. Gue nggak pernah kepikiran, nggak pernah nyangka ternyata Mbak Im Wong itu, gue tahu lo bisa acting gitu loh. Gue tahu lo bisa nge-host, gokil, lucu-lucuan, iya. Tapi gue nggak tahu ternyata lo dibalik semua kekonyolan lo, ternyata you're freaking good content creator. Sampai kayak sekarang baru lihat. Itu Nah, dapat dari mana sih Im tiba-tiba, kalau Raffi kan emang segala macam memang dicobain sama dia. Tiba-tiba lo mau bermain YouTube digital tuh apa awal-awalnya? sebenarnya kan awalnya itu diajakin sama Raffi juga ya, suruh buat gara-gara dia bilang digital itu nantinya bagus loh Im, katanya. Maksudnya masa depannya itu bagus karena digital itu bisa nanti itu melebihi TV, dia bilang. Cobain aja dulu sebelum terlambat semuanya, kata dia. Akhirnya udah coba tuh Mel, dan Ya. akhirnya memang kalau nge-host gue bilang jagoan lu kemana-mana, Raffi kemana-mana. Cuman kalau istilahnya YouTube itu ternyata ada sesuatu hal yang beda tuh, seperti kayak karakter kita ya, yang istilahnya jualannya karakter kita yang asli gitu loh, kita tanpa merubah-rubah, tanpa mungkin bisa dibilang tanpa jaim apa adanya. Nah itu yang gue keluarin sih, tiba-tiba ya jadi gitu aja Mel. Oke, kan awal-awal kalau nggak salah lo tuh bikinnya kayak ini ya Im, kayak lo tuh apa namanya eksperimental ya sebutannya ya. Jadi awalnya juga sebenarnya nggak tahu itu namanya sosial eksperimen. Social Nah, eksperimen. Ya. nggak tahu, cuman ternyata orang yang bilang sama gue itu namanya sosial eksperimen Im. Jadi memang semuanya nggak sengaja sih, cuma kita ngelakuin, kita ngepost, tiba-tiba kita upload, abis itu tiba-tiba ada orang yang bilang ini namanya sosial eksperimen, ini namanya reaction, nggak ada tahu sama sekali gitu. Kenapa saat itu milihnya sosial eksperimen? Karena emang basic lo acting, jadi lo seneng acting. Apa kan lo memperagakan jadi orang lain kan, kalau nggak salah? Kalau itu dibilang kayak begitu, nggak nyambung juga sih, dalam arti nggak nyambung, nggak ada hubungannya sama acting menurut gue, Acting. itunya yang gue punya. Tapi kenapa gue melakukan seperti itu, mungkin kalau YouTube kan sama ya, kalau misalkan orang kan kadang-kadang juga datang ke gue ya, gue mau ngapain ya, gue mau bikin deh, tapi ini sebenarnya sih kuncinya gampang sih ya, kuncinya tuh hobi lu apa, kesenangan lu apa, ya itu yang ditonjolin di situ. Jadi jangan suka ngikutin orang. Jadi apa yang lo suka ya lo jabarin di situ. Kalau misalkan penontonnya nyangkut gitu loh, Ya. nah berarti tuh core-nya tuh main di situ aja gitu. Ya, ya. Nah, lu tuh sebenarnya yang bikin lo paling passionate dari si channel lo tuh sebenarnya sekarang apa Im? Kan sekarang family iya, social eksperimen pernah gitu. Sekarang yang sebenarnya benar-benar kan orang kayak ada yang game, ada yang komika gitu kan macam-macam kan. Kalau lo tuh sebetulnya yang purpose dari si ini lo si vlog lo tuh apa sih Im? Sebenarnya kalau sekarang tuh pengen sih nyoba semuanya, pengen banget kayak ada podcast juga, ini juga, cuman coba-coba itu kan nanti kita ngelihat tuh, jadi sama aja sih ya kalau misalkan kita ngebuat kayak gini tuh, coba-coba dulu, coba-coba konten ini, masak ini, tiba-tiba yang nyangkut tuh, view-nya gede loh yang sini.
kita coba kesini lagi yuk. Sebenarnya kan kita coba-coba semua ya kalau Ya, gitu. Tapi misalkan mau kayak gimana sih sebenarnya untuk vlog lu? Sebenarnya sih maunya semuanya juga sih, karena emang mau coba istilahnya apa yang belum pernah dicoba. Karena kan kita director sendiri di TV ya, kecil kita. benar, 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 benar. Iya, iya. Jadi lo sebenarnya pengen nyoba segala macam kemungkinan gitu ya, Im? Segala macem. Oke, kemarin gue sempet ngevlog bareng Raditya Dika. Nah, lo berdua nih adalah orang yang sering gue ajakin tukar pikiran, walaupun gue belum sempat kejadian sih sama lo, Im. Jadi kalau Dika tuh, dia ngelihatnya kan dia udah main YouTube dari tahun jebot nih. Gue nanya sama dia nih, kok resepnya apa sih supaya lo tuh bisa tetap, kadang-kadang tahu kan, Im, kita tuh seneng dengan satu bentukan racikan vlog gitu. Tapi lo tahu sebenarnya yang disukain orang saat ini tuh mungkin berbeda gitu. Jadi akhirnya lo mulai kehilangan nih identitas awal lo gitu. Demi untuk subscribers, demi untuk viewers gitu. Jadi itu udah lo hambanya viewers deh gitu. Nah, kalau menurut Raditya Dika, lo tuh harus bikin let's say 50-50. Lo bikin yang orang lagi sekarang suka banget sama tetap yang lu suka banget di jiwa lo. Itu untuk menjaga kewarasan lo sebagai konten kreator. Kalau nggak lo bisa gila. Karena hidup lo tuh cuma viewers doang, kata dia gitu. Menjaga kewarasan Mbak Im Wong dan kan lu sekeluarga nih, anak lu juga, Paula juga gitu. Menjaga kewarasan supaya nggak gila-gila viewers dan segala macam, versi lu apa, Im? Menarik sih, ini pertanyaannya menarik banget karena itu juga pernah gua alamin ketika gua lagi senang-senangnya ngejalanin sosial eksperimen ya. Ya, Tiba-tiba jadi YouTube itu ternyata ada bulan-bulan tertentu. Ada bulan-bulan di saat sosial eksperimen itu tidak naik, ada bulan-bulan di saat game itu tidak naik. Jadi contoh-contohnya tuh pernah ada sosial eksperimen itu naik ketika mungkin puasa, ya, lebaran. Nah, ya. aneh itu yang kemarin itu juga kan kita temenan lah ya sama semua YouTuber ya. Mm-mm. Tiba-tiba tuh ada satu momen tuh gua nyusul, tiba-tiba nyusul lah Just No Limit. Kita nyusul tuh dia, udah jauh di bawah, tiba-tiba pas sudah sekarang pandemi ini, orang-orang semuanya main game. Naik semua tuh yang game. Ya, Memang kita harus tahu, bener juga sih kata Raditya Dika tuh benar-benar harus tahu apa yang lagi di kemarin sekarang. Cuman jangan sampai core kita juga hilang. Sesekali kita masukin kayak kemarin tuh yang sempat gue nggak naik untuk sosial eksperimen, walaupun gue suka ya, kita nggak usah maksain dia ada di thumbnail. Thumbnailnya terkadang itu gue Kiano, tapi isinya itu adalah sosial sosial eksperimen eksperimen. lo. Oh, oke. Ya, 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 ya. Itu Itu untuk menjaga orang, kewarasan lo ya, Im, sebagai konten creator ya. mm-mm. Oke. Pernah kehabisan ide nggak, Im? Karena kan lo upload hampir tiap hari nggak sih, Im? Sekarang hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Nah, pasti pernah mentok dong ide. Biasanya apa yang lo lakuin kalau saat ini harus upload udah dijadwal tapi mentok banget nih keluarga lagi. Selain nonton vlog orang ya. Kalau enaknya kalau udah masuk ke family atau enggak udah masuk family itu enaknya bisa ke kanan kiri ya. Hmm, Cuma ya satu juga sebenarnya dari dulu sampai sekarang tuh kan gua awalan untuk buat YouTube itu tidak tidak sama sekali berpikiran akan mendapat, maulah pasti subscriber banyak, cuman tidak pernah berpikiran gila gue duitnya dapat berapa ya nanti kesininya jadi berapa itu ya bukan berapa nggak. utama. Ya, Nah, karena gini loh, ketika kemarin nyokap gue kan baru meninggal tuh ya, ya, ya. jadi ketika uh, kemarin bikin gitu semua itu, yang akhirnya terima kasih sama gue itu adalah keluarga gue sendiri. Untung ya kamu waktu itu buat banyak vlog sama mama, jadinya semua itu adalah kenangannya kita semua. Jadi mungkin kalau orang-orang YouTuber sekarang yang baru mau mulai itu jangan terlalu mindsetnya itu adalah subscriber, habis itu viewer yang banyak, karena semua itu sebenarnya compile kita dari dulu sampai sekarang kita bisa lihat lah itu kenangannya kita. Jadi Ya. selagi kita ngerjain itu bagus, tiba-tiba orang suka, uang akan putar sendiri, tapi jangan di planning dari awal karena kayaknya salah kayak begitu. Kayaknya lo gila lama-lama kalau hidup lo cuma viewer, subscribers, kayaknya hidup lo dari angka doang gitu ya, Im ya. Oke. Betul. Terus apa biasanya lo kalau brainstorming, kalau lagi mentok ide selain brainstorming sama tim,
Apa yang lo lakuin untuk cari ideas lah apa supaya tetap refresh sebagai seorang content creator? Karena kan lo, Raffi, persaingannya semua mirip-mirip lah, keluarga juga semuanya. Ibaratnya satu vlog dengan yang lain tuh more or less hampir sama kan, Im, gitu. Lebih banyak sekarang kan ada TikTok tuh ya, ada TikTok, ada itu juga sering dijadiin ini sih sama gue untuk apa istilahnya konten utama ya. Kayak kayak gue kadang-kadang makanya kadang-kadang nggak pernah lepas dari handphone tuh ya, kita mencari materi, habis itu juga kita ngelihat yang luar. Indonesia ya, kadang-kadang yang Indonesia itu yang tiap hari itu pasti gue lihat, karena gue mau lihat sebagai kita kan istilahnya apa ya, sahabat, tapi kita juga melihat, jadi jangan sampai kita ketinggalan, kita harus jauh tuh majunya. Apa sih yang dipikirin hari gue mau tahu. Nah itu loh kadang-kadang gue suka ngintipin di situ. Apa ya. Nah, gitu. Siapa sih konten kreator vlog Indonesia yang mungkin mirip sama lo yang lo tonton? Raffi pasti. Ya, Raffi nanti. Ya. Raffi, Atta, Ricis, dia tiap hari semua. Itu Kita tiap hari melihat semua ya? tiap hari semua ya, kadang-kadang kita bulan puasa begini bisa 2-3 kali sehari. Bener-bener capek pala tuh, gila. tapi nggak pernah kehabisan ini sih, nggak bisa kehabisan ide, asal apa ya, nggak tahu, kalau gue sih menjaga yang nggak ada settingannya itu ya, jadi gue seneng aja kalau ada settingan, malah gue nggak terlalu suka, karena apa ya, kayak kita bohongin diri gue sendiri, habis itu gue harus nonton, kayak gitu gue ngeliatnya. Itu bagus banget, tapi nggak ya, gue nggak ngejudge orang yang bikin settingan, karena kan setiap orang punya bisnis strategi sendiri-sendiri. Tapi that's gonna be my next question. That's very interesting. Di tengah orang men-set up sesuatu, dan gue sempat nge-vlog dengan beberapa selebriti yang jadi content creator, menurut mereka nge-set up sesuatu itu penting banget, karena itu adalah part of their strategy. Tapi Baim justru lo ngerasa bahwa vlog lo adalah compiling untuk semuanya perjalanan hidup lo, kayak tadi sama almarhumah mama segala macam gitu, dan lo sendiri bilang gue malah males gitu kalau ada settingan segala macam. Kenapa justru nggak nge-set up? Karena kan saat lo nge-set up sama Paula, ada pura-pura ribut berantem atau ada pura-pura mau kan makin heboh, Im, you know lah, kenapa enggak lo? Satu ya, misalkan kita surprise gitu, kita ambil simple aja surprise gitu ya. Kalau misalkan surprise juga kita kan surprise itu kita nggak ngandelin, malah aneh. Kadang-kadang juga pernah gue 2 kali dikagetkan sama Paula untuk surprise, tapi gue datar gila ya mukanya yang sama sekali nggak ada ekspresi. Kita settingan, kita ulang lagi, ini kita ini yang gitu ya. Nah ini seplain itu, tapi ketika memang kita tayangin, gini loh, penonton Indonesia itu nggak bodoh kok, beneran deh. Dia tahu, dia mau melihat kerealan kita dalam kehidupan kita. Kalau emang itu flat, ya udah flat, dan view-nya juga gede banget kok gitu loh. Asli, jadi emang sebenarnya tidak perlu sesuatu hal yang gue bilang settingan, tapi gue bilang ini kan sebenarnya juga YouTube adalah hiburan ya. Gak ada salahnya sekali kalau untuk settingan, karena itu adalah hiburan, gimana caranya kita menghibur orang. Tapi kalau gue tuh prinsipnya, buat apa gue ngelakuin sosial eksperimen keluar yang tiba-tiba, makanya gue juga pernah ada satu acara istilahnya mau gue jadi kayak begitu, tiba-tiba ada satu momen yang ya itu ya mobilnya itu nanti di sana ada orang tua, dia ini maksudnya diatur semuanya. Iya. Terus lo ngomong apa? Gue nggak mau, gue bilang ada yang salah nih Ro, jangan, gue bilang gue nggak suka yang gitu-gitu, karena gue suka realnya dia ketika gue kasih, ketika itu real semua dari mata, dari toh misalkan dia nggak nangis juga nggak apa-apa, gue nggak maksain dia nangis kok gitu loh. Suatu buatan, gue nggak mau bohongin orang, gue bilang gitu. Baim, aku terharu loh di antara dulu gosip-gosip kamu temperamental dan segala macam, ternyata hatimu lembut sekali loh. Berarti momen tersentuh tuh nggak harus selalu ada air mata ya nggak sih? Karena kan orang kadang-kadang harus keluar air mata ya Mas. Jadi kita nggak ngasih uang misalnya, Mas nanti kalau bisa nangis ya. Nggak harus ya, Bo. Ya itu keperluan dia, kita nggak nyalahin ya, Cap. Cuman kalau nggak pernah, tapi kalau misalkan nangis, malah gue bilang, Mas jangan nangis, jangan, karena
kita as a person juga pasti nggak mau ya kayak begitu ya. Jangan, yuk kita harus terima kasih aja dengan apa yang ini. Anggap aja ini benar-benar saya datang karena ini sebagian harta saya emang buat kalian kok. Jangan pernah istilahnya, ngerti nggak? Malah kita manusia sama manusia kan pasti kan menenangkan ya, bukan, ayo mas nangis, nangis. Keren bagus. Mas, Tapi, lebih sedih lagi ya, lebih nangis lagi. tapi emang ada jualannya di pasar ya, jualannya di situ. Kadang-kadang juga kita pas sudah nangis juga, tadi bagus ya Im. Tapi kita tidak mengincar sama sekali nangisnya kok, sama sekali enggak. Oke. Lo termasuk tipe konten creator yang siapa aja artis yang mau collab hayu, atau ada beberapa yang menurut lo ini kayaknya nggak sesuai, bukan berarti sebel, tapi kayaknya value-nya nggak pas sama lo dan lo kayaknya memilih lah gitu, selektif. Lo yang mana? Dulu gue malah ketika memang core-nya sosial eksperimen semua ya, itu agak-agak gue bingung ketika orang mau collab ya. Mau collab apa sama gue ya? Gue bilang. Kalau dia kan pasti istilahnya menanyakan semua. Kalau gue kadang-kadang, gue apa ya? Nggak mungkin gue ajak dia keluar. Kadang-kadang kan dia nggak mau susah ya. Tapi Ya. kalau sekarang karena udah tanya ke family, semuanya iya. Kadang-kadang juga malah kalau gue tuh selalu kejadian apapun itu selalu gue ambil makna positifnya ya, dalam arti waktu itu Just No Limit awalnya juga dia nggak pernah untuk bisa naik, tiba-tiba ada satu YouTuber yang lumayan lah, tiba-tiba mau diajak collab naik. Nah dari satu cerita itu tuh gue kadang-kadang suka dapet ya, kadang-kadang suka dapet tuh kayak, mas aku mau collab bayar berapa. Nah kadang-kadang gue suka keinget sama ceritanya Just No Limit, istilahnya ayo collab aja. Kadang-kadang tapi juga keselnya sama orang-orang begitu ketika dikasih kesempatan gitu ya. Ada tuh pernah dari kampus, dari YouTuber mana nggak tahu, dia ke rumah, tidak digunakan baik-baik. Yang akhirnya gue malah istilahnya ke dia, kita malah ngingetin dia ya, kamu itu jangan kayak begini, saya bilang, jangan ketika ada kesempatan ini, istilahnya kalau misalkan nervous nggak apa-apa, cuman jangan jadi, istilahnya, nggak jadi apa-apa, saya bilang. Ya. Malah aku bilang sama dia, "Jangan, karena kesempatan ini mungkin satu dari ini, yuk fleksibel ini aja, mau nanya apa, Ya. terserah, yuk, nggak apa." Nah, kadang-kadang gue malah lebih ke itunya ke dia, udah berapa kali ya, 3 kali gue begitu, gemes sendiri gitu Oh, loh. lo kasih Gue udah, kesempatan. oh iya, dia datang ke rumah gue, tiga orang itu, dia datang ke gue gitu yang gue nggak istilahnya keinget lah sama Jess itu, yang habisnya pas Ya. di sini kok pas, gue sih nggak apa-apa ya pas sudah selesai ya, cuman gue panggil lagi, sini deh, gue bilang, jadi apa tadi? Gue bilang. Kan kita kan tahu ya, kita kan ya, Ya. apalagi lo tahu acara yang bagus apa, ini yang Benar. bagus apa. Ya. Tapi pas dia pulang, Kak, lu tadi jadi apa? Gue bilang. Nggak jadi apa-apa, gue bilang. Jangan kayak begitu. Sayang waktu sama gua. Ya. Ayo buat yang benar. Gini. Akhirnya kita yang baik dia. Jadi emang ya kita istilahnya bergerak sosial nggak cuman istilahnya kita ngasih uang atau ini ya. Mungkin dengan cara kita kasih pembelajaran yang kita tahu ke dia, apa yang kita tahu ya, bukannya kita jadi sok belajar ya, sok menggurui, cuman sebisanya gue tuh bilang sama mereka dan akhirnya mereka ngulangin, oh iya mau ini. Pantes subscribers kamu banyak, Mas Baim. Ternyata hati kamu sangat mulia ya. Aku tersentuh loh sebagai sahabat kamu, ya ampun. Im, ini this is the last question ya Im. Ini semuanya vlog kita, semua vlog yang lo buat ini kan akan menjadi jejak digital yang tidak akan pernah hilang. Saat nanti Kiano nonton mungkin saat dia berusia 20 tahun dan dia ngeliat vlog, apa manggilnya, papa atau ayah atau apa sih? Bapak. Hah? Papa. Papa. Dia ngelihat bagaimana perjuangan papanya. What would you say to him? Coba as if you're talking, nih Kiano lagi nonton nih, usia 20 tahun atau 18 tahun ngelihat kita nge-vlog, dan ternyata papanya tuh dibalik semua usahanya, you know, you want to share with people not only your money, tapi juga your experience gitu. Dan ternyata perjuangan vlognya Mbak Im Paula itu banyak banget sisi sosial juga gitu loh, yang menurut gua very inspiring to many people. Coba kamu ngomong dong sama Kiano kalau dia nonton ini. Kalau misalkan Kiano ada gitu ya nonton, kadang malah gue juga bingung ya, apakah dia akan suka atau enggak, karena kan itu juga persepsi pemikiran orang sedewasa apa pas dia nonton nanti. Kalau gue tuh lebih istilahnya mendingan dia tahu sendiri, tiba-tiba dia menanyakan ya, daripada gue bilang ketika gue nonton sama dia tuh, papa dulu gini. Kayaknya itu bukan gue, karena gue itu selalu membebaskan
kayak misalkan Paula atau enggak siapapun ya, dalam arti lu mau jadi apa sok wae gitu loh. Cuman gue maunya core-nya gue tuh istilahnya gue mau lu itu menjadi orang yang baik, yang agamanya yang istilahnya yang agamanya tepat. Tapi kalau misalnya mau menjadi apa-apa itu pilihan lu deh. Istilahnya itu aja sih kalau gue. Jadi kalau misalkan Piano pun nanti nonton naik kayak begini, gue nggak tahu sih dia suka atau enggak. Kan kadang-kadang orang juga ada yang nggak suka ya. Awalnya juga Paulo nggak suka istilahnya di kamera, di ini. Ya. Cuman kita istilahnya kasih lihat dia AdSense-nya lumayan. Jadi suka. Bagus, itu bagus. Jangan dipaksa, tunjukin aja AdSense-nya. Pasti perempuan jadi suka. Dari nggak bisa acting, jadi keluar actingnya, Im. Im, sehat ya, Im? Sehat dong, selalu sehat. Sehat ya. Sehat. Gue cuma pengen bilang sama Mbak Im, ini jam 7.30 ya, 30 lebih, dan Mbak Im ngambil waktunya dan mau make time, karena gue tahu nggak semua content creator, nggak semua selebriti mau digangguin dan diajakin collabs, apalagi di tengah harus beribadah. So thank you very much, Im. Keep on inspiring people. Sehat selalu. Salam buat Kiano dan juga salam buat Paula ya. Sayangku, dadah. Bye bye, Im. Bye bye.